Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Masih terus semangat ya? Dan Bu Guru berharap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi bersama Bu Guru dalam mata pelajaran tematik. Sudah siapkan dengan buku tulis, alat tulis dan juga buku paketnya ya? Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada tema 7 kali ini, kita sudah memasuki subtema 3 ya. Nah, sekarang di subtema 3 ini kita akan membahas tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, anak-anak silahkan kalian perhatikan di bukunya ya. Kali ini muatan pelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas tentang contoh-contoh surat undangan. Nah, sebelum kita mengetahui contohnya seperti apa, kita ketahui dulu ya, apa sih surat undangan itu? Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau undangan perorangan atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Untuk membuat suatu undangan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, apa saja itu? Surat undangan dibedakan dalam 3 jenis ya. Yang pertama ada undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Misalnya surat undangan dari sekolah untuk orang tua murid, atau surat undangan dari dinas pendidikan untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya dan sebagainya ya. Jadi surat undangan resmi itu adalah surat-surat yang berasal dari kedinasan. Kemudian yang kedua, surat undangan dibedakan yaitu undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingannya meskipun acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Contohnya misalnya undangan pernikahan dan undangan acara keagamaan. Misalnya kalau undangan acara keagamaan ada acara Maulid Nabi atau acara Isra Mi'raj dan sebagainya. Yang ketiga, undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan juga untuk kepentingan perorangan. Contohnya undangan acara ulang tahun anak-anak. Ya, itu contoh-contoh jenis-jenis undangan ya. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh berikut ini ya, di mana kalian akan mengetahui perbedaan dari surat undangan resmi, surat undangan tidak resmi, dan setengah resmi. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian surat yang harus kalian ketahui. Untuk surat undangan resmi, bagian-bagiannya harus jelas ya, harus lebih terkonsep. Yang pertama, di bagian atas surat itu ada nama lembaga dan alamat lembaga. Nah, bagian paling atas ini disebut dengan kop surat atau kepala surat. Kemudian di bawahnya ada tertera tanggal, bulan, dan tahun.
Ya, itu harus ya kalau dalam surat undangan resmi. Kemudian tidak kalah pentingnya juga biasanya dalam surat undangan resmi juga tertera nomor surat. Kemudian ada lampirannya. Lampiran itu adalah bagian-bagian dari surat. Kemudian perihal atau surat ini berisikan tentang apa. Jadi ada tertulis dalam kolom perihal. Kemudian ada di dalamnya juga alamat tujuan. Jadi jelas ya siapa yang dituju, jadi tertera secara rinci di dalam surat. Tujuan, siapa yang menerima, untuk siapa ya, itu. Kemudian memasuki ke dalam isi surat diawali dengan salam pembuka. Setelah itu barulah diisi dengan isi surat, mulai dari salam pembuka, isi, dan yang terakhir ditutup dengan salam penutup. Nah, salam pembuka ini biasanya menggunakan kalimat salam, assalamualaikum, atau bisa juga dengan kata yang lain, kalimat yang lain, misalnya dengan hormat. Nah, gitu ya. Kemudian untuk salam penutupnya biasanya menggunakan kalimat wassalamualaikum, atau untuk atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Nah, itu adalah salam penutup. Dan yang terakhir di dalam surat resmi ini ada pengirim. Ya, pengirim kemudian ditandatangani dengan diawali dengan kalimat hormat kami. Kemudian yang harus diingat juga bahwa dalam surat resmi itu adalah kata-kata atau bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang diberlakukan. Selanjutnya, ciri-ciri undangan setengah resmi dan undangan tidak resmi, di mana keduanya tidak seperti surat undangan resmi yang harus menggunakan bagian-bagian secara detail. Nah, bagian-bagian atau ciri-ciri undangan tidak resmi dan setengah resmi ini yaitu pertama, undangan ini tidak memakai kepala surat. Kedua, bentuk surat boleh tidak standar. Dan yang ketiga, dapat menggunakan bahasa baku ataupun bahasa tidak baku. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya pada tema 7, subtema 1 dan 2, kalian sudah mempelajari tentang wujud benda ya, dan jenis-jenis perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita akan mengetahui kalian akan melihat bagaimana suatu benda dapat berubah wujud. Misalnya dari cair ke padat, atau dari padat ke gas dan sebagainya. Ya, silahkan kalian perhatikan contoh-contoh berikut ini. Demikian materi yang kita pelajari hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bu Guru berikan. Tetap semangat ya, dan selalu jaga kesehatan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.